Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah desa Rawagatal yang ada di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Alkisah, Ki Jakatawa bukan sosok sembarangan, memiliki saudara bernama Lutung Kasarung, anak dari Ki Bendawang Nalah. Sejarah desa Rawagatal bermula dari sebuah kerajaan di Pajajaran yang ditimpa musibah penyakit aneh. Penyakit tersebut dinamai wabah panggebluk. Siapapun yang terkena wabah penyakit itu akan mengalami hawa panas dan meninggal di malam harinya. Wabah penyakit panggebluk ternyata bukan penyakit biasa, disebarkan oleh seorang perempuan jahat yang bernama Nyimas Lara Panas. Banyak warga biasa meninggal akibat serangan wabah penyakit tersebut. Hingga suatu ketika penyakit panggebluk menyerang putri raja yang bernama Nyimas Purubasari. Sang raja merasa khawatir, kemudian membuat sayembara untuk umum demi kesembuhan putrinya itu. Barang siapa yang bisa menyembuhkan putrinya, jika perempuan akan diangkat sebagai saudara, jika laki-laki maka akan dijadikan putra mahkota, sekaligus dinikahkan dengan putri Nyimas Purubasari. Bunyi sayembara tersebut. Sayembara yang dikeluarkan raja akhirnya terdengar oleh saudara dari Ki Jakatawa yakni Lutung Kasarung. Lutung Kasarung kemudian meminta izin pada ayahnya Ki Bendawang Nala untuk mengikuti sayembara tersebut. Ki Bendawang Nala kemudian memberikan restu Lutung Kasarung pergi ke kerajaan Pajajaran untuk menyembuhkan putra raja tersebut. Ternyata putra raja bukan sakit biasa, tubuhnya dirasuki sosok Nyimas Lara Panas yang menyebarkan penyakit panggebluk tersebut. Lutung Kasarung kemudian meminta izin sang raja untuk melawan Nyimas Lara Panas yang merasuki jasad putrinya. Ternyata ilmu yang dimiliki Nyimas Lara Panas tidak bisa ditandingi oleh Lutung Kasarung. Kekalahan itu tidak bisa diterima oleh Ki Bendawang Nalang yang merupakan petapa sakti jelmaan dari kura-kura putih. Ki Bendawang Nalang kemudian mengutus anak keduanya yang bernama Ki Jakatawa. Atas restu sang ayah, Ki Jakatawa kemudian pergi ke kerajaan Pajajaran untuk membalaskan kekalahan Lutung Kasarung. Kekuatan Ki Jakatawa ternyata mampu mengalahkan Nyimas Lara Panas hingga keluar dari jasad putri Nyimas Purubasari. Namun, kekalahan dari Ki Jakatawa belum bisa diterima Nyimas Lara Panas. Semakin menjadi-jadi dengan menyebar ancaman lainnya. Dirinya mengancam akan menyebar penyakit di seluruh jagat raya. Ancaman tersebut tidak membuat Ki Jakatawa mundur. Dirinya menerima tantangan dan bertekad akan selalu membuat obat penawar tiap kali muncul wabah penyakit ulah Nyimas Lara Panas. Kejar-kejaran tidak terhindar hingga akhirnya kaki Nyimas Lara Panas menginjak bumi dan membentuk sebuah rawa atau balong. Rawa tersebut ternyata airnya mengandung racun, mengeluarkan hawa panas yang sangat mematikan. Jangankan masuk ke dalam air, burung lewat di atas rawa tersebut akan mati karena hawa yang sangat panas. Mengetahui kondisi tersebut, Ki Jakatawa kemudian mendatangi rawa tersebut dan berusaha untuk membuat obat penawar. Atas izin yang maha kuasa, air rawa yang berbahaya itu berubah menjadi dingin dan aman untuk dikonsumsi. Dengan ilmu pengobatan dan yang dimiliki Ki Jakatawa, sebuah air yang dibawa Ki Jakatawa kemudian dimasukkan ke dalam rawa tersebut dan berhasil menetralisir racun ulah perempuan jahat tadi. Hingga akhirnya rawa atau balong tersebut diberi nama Balong Keramat Sedayu yang memiliki arti Sida bermakna lekas dan Dayu bermakna rahayu atau selamat sejahtera. Jauh dari musibah, walaupun Ki Jakatawa berhasil menyembuhkan Putri Purbasari, tapi dia tidak ada minat untuk mempersundingnya. Dirinya hanya ingin membalaskan kekalahan yang diderita saudaranya yaitu Lutung Kasarung. Di samping itu, Ki Jakatawa berjanji apabila Nyimas Lara Panas menyebar penyakit, maka dirinya yang akan membuat obat. Adapun nama Ki Jakatawa memiliki makna lain. Jaka berarti laki-laki dan tawa berarti mengobati. Jadi bisa diartikan laki-laki yang bisa mengobati. Menurut
cerita yang sama dan lokasi Balong Sedayu, Ki Jakatawa kemudian melangkah sekitar 50 meter ke arah kanan. Di lokasi tersebut kemudian menancapkan tombaknya dan terbentuklah sebuah lubang yang mengeluarkan mata air yang diberi nama Sumur Kejayaan. Setelah itu, dirinya kemudian melangkah lagi ke arah kiri dan kembali menancapkan tombaknya sehingga berbentuk sebuah sumur yang diberi nama Sumur Jaya Sampurna. Kedua, sumur tersebut kini menjadi patilasan yang berlokasi di Desa Rawagadel, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Adapun kaitan dengan asal-usul Desa Rawagadel, pada zaman kolonial Belanda, Ki Jakatawa menghancurkan perkampungan tersebut. Para penjajah yang datang ke lokasi tersebut hanya bisa melihat hamparan rawa tanpa menyadari bekas sebuah perkampungan. Hingga pada suatu ketika pasukan Belanda ada yang menerobos rawa tersebut dan mengalami gatal yang hebat. Sejak saat itu, lokasi tersebut dinamakan Desa Rawagadel oleh Ki Jakatawa. Kerajaan Pajajaran dan kedatangan Belanda pada sejarah Desa Rawagadel diduga tidak memiliki toleransi. Kerajaan Pakuan Pajajaran hancur pada tahun 1579 Masehi akibat serangan Kesultanan Banten, sedangkan Belanda datang pertama kali ke Indonesia dengan mendarat di Pulau Banten pada tahun 1596 di bawah kepemimpinan Cornelis dan Hodgman. Apakah Ki Jakatawa memang memiliki sumur panjang? Wallahu a'lam bishawab. Sekian segitu cerita saya tentang sejarah Desa Rawagadel yang ada di Kabupaten Cirebon ya teman-teman. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan sedulur. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.